Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wa bi ni'matit tauhid wa bi ni'matil islam wa bi ni'matil ihsan ala kullina kulluhu wa insyaallah nashkuru ala ni'amihi namshi ala ridwanihi ala sirat wa ila jannatin na'im. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin, amma ba'du. Hudurul kiram ayyuhal jama'atul zuhri fi hadzal masjid al-mubarak. Awalan, pertama-tama marilah kita aturkan kembali lagi rasa syukur kita, meskipun setelah bangun kita sudah berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Marilah meskipun setiap saat kita sudah melakukan alhamdulillahirabbil alamin setelah makan dan minum, selama kita masih ingat bahwa nikmat Allah itu begitu besar dan tidak terhingga, teruslah kita ucapkan syukur itu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat yang aku berikan kepada kalian atau nikmat Allah, kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya, walaupun hanya semenit atau 2 menit. Karena apa? Karena begitu besar nikmat Allah itu kepada kita. Semoga dengan kita bersyukur, Allah menambah kenikmatan, keberkahan, keselamatan dan kesehatan bagi kita semua. Amin. Allahumma ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin musannif fi hadzal kitab wa ila jami' arwahi syekhina wa syekhi ustadzina mu'allim nafa'ana Allah wa iyyahum bi asrarihim wa asrarihim. Lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan salam marilah terus kita lantunkan. Kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saya tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah kapok untuk terus mengulang-ulang lafaz dan kalimat sholawat, karena selain memang itu berpahala bagi kita, juga saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian juga untuk menambah pahala. Apa kata Rasulullah SAW? Man qara'a as-salata alayya qara'a as-salata 10 marratin al-malak. Barang siapa yang membaca 1 sholawat kepadaku, kata Rasulullah, maka 10 kali sholawat bacakan. 10 kali malaikat akan menjadi sholawat kepada yang bersangkutan. Sholawat itu apa? Sholawat itu adalah doa. Jadi kalau kita baca sholawat itu bukan kita minta kepada kanjeng Nabi, tidak. Salah. Kita baca sholawat itu kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan siapa? Mendoakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah senantiasa diberikan rahmat, diberikan keselamatan dan diberikan kemudahan dan lain sebagainya. Itulah makna dan bukti dari sholawat yang Allah anjurkan, bahkan Allah
Oleh karena itu, ya saya minta juga Bapak Ibu sekalian, dimanapun ada majelis, awalilah dengan membaca hamdalah dan kemudian assalatu ala nabi. Insya Allah majelis itu akan barakah. Amin Allahumma. Karena Bapak Ibu sekalian, ini sekaligus saya sampaikan ingat, membaca sholawat itu begitu indah. Nanti pada saatnya kita akan sampai pada pelajaran itu. Jadi tadi saya sampaikan sholawat itu bagi sebagian orang mengatakan bid'ah, ini khurafat, sehingga mereka dengan terang-terangan nggak perlu ini, nggak perlu itu dan lain sebagainya. Tapi jangan khawatir, kalau Bapak ketemu orang yang model begitu, Bapak sabar saja, tetap saja membaca sholawat, karena sholawat itu adalah perintah Allah langsung dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu perintahnya. Sebelumnya di dalam ayat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah saja dengan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Kenapa kita tidak mau? Lalu kenapa ada orang-orang yang mengatasnamakan Islam tapi bid'ahkan sholawat? Na'udzubillahi min dzalik. Allah saja membaca sholawat, itu Al-Quran doa. Jadi Allah itu membaca doa kepada dirinya untuk memberikan keberkahan kepada kanjeng Nabi. Apalagi kita. Dan jelas ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu, kalau Bapak merasa beriman, shollu, bersolawatlah alaihi kepada Nabi, wasallimu, dan bacakan doa keselamatan. Ya kan, itu artinya taslima, dengan sungguh-sungguh baca doa keselamatan. Semoga kita mendapat keselamatan. Jadi ada contoh ini dari guru saya. Apa faedah dan manfaat membaca sholawat itu? Apa benar kita mendapat faedah langsung? Kalau menurut dalil-dalil naqli atau dalil-dalil dari Quran dan hadis, jelas man qara'a sholata wahidan alayya qara'a sholata qara'a asra. Jelas. Man qara'a sholata fi yaumil jum'ah ghufira lahu ma taqaddam. Dan banyak lagi dalil-dalil tentang fadilah dan keutamaan membaca sholawat. Lalu kiai saya mengumpamakan, kalau bagi kita orang awam ini membaca sholawat, kira-kira manfaatnya itu apa? Bukankah Rasulullah itu sudah ibarat orang itu sebaik-baiknya orang, khairul makhluk, ahsanul khuluq? Apakah masih butuh didoakan? Ada pertanyaan begitu. Jawaban kiai saya gampang. Rasulullah itu memang sudah dicap ahli surga, dan bahkan orang mau masuk surga itu harus mendapat syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu untuk apa didoakan lagi agar dia mendapat keberkahan dan keselamatan? Itu semata-mata biar keberkahan itu kembali kepada kita. Kalau kembali pada hadis tadi, barang siapa yang baca 1 sholawat, malaikat akan bacakan 10 sholawat. Artinya barang siapa yang bacakan 1 doa kepada Rasulullah, malaikat akan bacakan 10 kali doa kepada kita. Kira-kira kalau malaikat yang doain kita makbul atau apa? Langsung diterima atau apa? Saya yakin langsung diijabah oleh Allah. Karena apa? Karena malaikat adalah makhluk la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat kepada kita. Itu kata Allah. Tadi yang saya bacakan itu ayat-ayat Quran. La ya'sunallaha ma amarahu. Tidak akan pernah malaikat itu bermaksiat atas perintah-perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat akan senantiasa mengerjakan atau mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kalau Bapak punya anak buah, supir atau pembantu yang kalau Bapak perintah itu apa selalu pasti nurut. Kalau Bapak larang jangan keluar, nggak keluar. Kira-kira Bapak sayang apa enggak sama orang seperti itu? Sudah pasti sayang. Jadi kalau gajinya 1 juta, kira-kira kalau mau lebaran pasti dinaikin jadi 3 juta. Insya Allah akan demikian. Pun demikian dengan Allah.
pastinya Allah jauh lebih besar dari apa yang kita contohkan dari seorang majikan dan pembantu yang baik tadi. Karena rahmat Allah begitu tidak terhingga. Akhirnya apa yang saya bilang? Kalau Rasulullah itu benar sudah sempurna, Rasulullah itu benar sudah tidak butuh kebaikan kata kutip, lalu untuk apa Rasulullah didoakan? Ya saya bilang, ambil gelas. Saya disuruh ambil gelas. Setelah ambil saya gelas, isi air aqua, gelas kosong tak isi air aqua. Itu kebetulan ada tampannya, ada embernya apa. Setelah saya isi penuh, belum, tak isi separuh, enggak, penuhin. Lalu dipenuhin. Setelah saya penuhin, penuh ya, sudah ya, penuh. Itulah Rasulullah. Ibarat gelas. Dan amalnya itu adalah air. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lalu di mana kita? Kita ya ditampan ini banyak sekali. Kita nggak ada apa-apanya dibanding Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu untuk apa kita baca salawat? Bukankah Rasulullah sudah penuh gelasnya? Lalu kiai saya bilang, kamu isi lagi gelasnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Pak? Apa? Alias amber. Kamu isi lagi. Kamu isi sekali pasti amber. Kalau semakin kamu blonjol, semakin amber. Itulah perumpamaan kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Allahumma sholli wa sallim. Indah apa? Lalu kenapa dan di mana keberkahan kita? Kalau dalam dalil nanti tadi sudah jelas hadisnya, siapa yang membaca sholawat Rasulullah pasti akan menjawab. Jadi ada hadis lain, kalau ada umatku yang membaca sholawat, sampaikan kepadaku, niscaya aku akan langsung doakan kepada Rasulullah. Jadi kita ada di sini, di Indonesia, ada saudara kita yang Muslim di Afrika, ada saudara kita yang Muslim di Amerika, dia membaca sholawat. Apa Rasulullah tahu? Dari mana Rasulullah tahu? Karena beliau orang pilihan yang sudah dijaga oleh para malaikat. Jadi kalau kita baca sholawat satu, pasti malaikat mengajar doa 10 kali lebih banyak dari kita. Yang kedua, Rasulullah menjawab sholawat kita. Jadi ibaratnya Allah sallallahu alaihi wasallam barik ala sayyidina Muhammad. Karena Allah saya membaca ini, langsung Pak, laporan masuk kepada baginda Rasulullah. Hei si fulan yang ada di Masjid Baitul Latif sekarang namanya Muhammad Nur, sedang membaca sholawat kepada engkau ya Rasulullah, kata malaikat. Rasulullah dengan bangga, Masya Allah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah mengatakan, semoga dia menjadi umatku yang akan mendapat syafaat nanti. Amin. Loh, kalau malaikat sudah mendoakan, Rasulullah sudah mendoakan, kira-kira apa yang terjadi Pak? Sudah Bapak bayangkan sendiri. Istajaba Allahu ala jami'i da'watina insyaallah. Allah akan menjawab seluruh doa-doa kita. Amin. Allahumma. Lalu kenapa para ulama termasuk Rasulullah sendiri bilang, kalau kalian mau diterima doa-doa kalian, maka awalilah dengan sholawat kepada Nabi dan akhirilah dengan sholawat kepada Nabi akan diterima. Maka itu kalau Bapak mendengar doanya para imam, doa siapa mesti Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin. Maka doanya ada doa bermacam-macam sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina. Ini namanya sholawat ujian. Ada sholawat nariyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan kamilatan. Ada sholawat apa lagi? Banyak sekali. Dan itu adalah beragam atau bermacam-macam cara kita mendoakan Rasulullah yang diciptakan oleh para ulama dengan begitu indah sehingga resep ke hati saat dibaca dan hati kita akhirnya langsung berkomunikasi dengan Allah dan insya Allah langsung nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lanjutkan tadi, gelas tadi yang penuh itu kalau diisi terus, akhirnya kan gelas yang kita bacakan doa sholawat tadi kan bercampur dengan
doanya Rasulullah, betul nggak Pak? Nah, yang tumpah tadi itu gelas atau air yang kita isi saja atau air yang sudah bercampur di dalam gelas? Air yang sudah bercampur Pak. Artinya keberkahan baca sholawat itu ibarat air yang sudah bercampur dengan airnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Masya Allah berkahnya. Sehingga nanti kalau kita belajar khusus tentang sholawat, Bapak Ibu kalau ingin rezekinya dilancarkan Pak, baca sholawat. Kapan? Kapanpun, semampunya dan sesempatnya. Bapak Ibu habis mengerjakan tugas atau mengerjakan tugas yang tidak berkaitan dengan orang lain, misalnya apa? Sambil baca sholawat. Misalnya saya bawa ini bukan semata-mata untuk karena saya sering batu. Tapi kalau longgar misalnya menjadi semacam penunjuk agar tangan kita ini tidak diam. Ya udah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad cukup. Ada lafaz Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang lengkap Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ada yang lengkap lagi saat kita baca menjadi tahiyat akhir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mana diam-diam daripada kita nanggur apalagi ngerasain orang. Betul kan? Nah, apa faedah dan manfaatnya? Sangat banyak. Bahkan para ulama ketika butuh apa itu tidak perlu kita minta kepada orang lain lagi, minta sama Allah. Pakailah sholawat sebagai kendaraan kita untuk bisa sampai pada doa yang dikabulkan. Baca 1000 kali, 10.000 kali, atau berapapun. Kalau sudah kelasnya wali-wali Allah sudah hitung kelas berapa kali. Yang penting ketika dia baca dia hadir, dia nyambung pada Allah dan nyambung pada Rasulullah SAW. Jadi kalau saya baca kitab tentang sholawat itu saya bayangkan Rasulullah itu lagi duduk sekarang di makamnya di rombong. Ngapain? Dia menjawab SMS atau email dari kita yang berupa sholawat. Maka rugilah bagi orang-orang yang meluangkan waktu hanya diam tidak membacakan doa kepada Rasulullah. Selain tentu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kelebihan berzikir dengan lafaz yang lain dengan baca sholawat? Kalau berzikir dengan sholawat secara otomatis kita berzikir kepada Allah. Karena apa? Karena lafaz dari sholawat itu sendiri sudah otomatis mengandung lafaz Allah. Apa bunyinya? Sallallahu ala Muhammad misalnya yang pendek. Itu artinya kan sholat semoga atau mugo-mugo paring rahmat keselamatan sapa Allah Gusti Allah ala Muhammadin dengan kasih kanjeng Nabi Muhammad. Itu ngajinya kalau dalam pesantren. Bahasa Indonesianya apa? Semoga keselamatan keberkahan ya Allah, semoga keselamatan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah. Kan sudah ada Allah di situ otomatis. Atau menggunakan lafaz Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan membacakan keberkahan keselamatan kepada baginda Rasulullah. Wasallam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad dan berkahilah ya Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad. Kan doa itu kepada Allah. Tapi sekaligus nyambung kepada Rasulullah. Itulah keutamaan kelebihan sholawat kepada Rasulullah SAW. Makanya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sampai bersabda, "Abkhalul bakhil idza kana shalla 'ala Rasul bahwa sepelit-pelitnya orang apabila disebut nama Muhammad Allahumma sholli alaihi, dia diam saja. Padahal dia sudah diingatkan disebut nama Muhammad, dia diam. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika disebut nama Muhammad? Kita baca sholawat kepada baginda yaitu Allahumma sholli alaihi. Jadi kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak sekalian di hati atau dengan jahar mengatakan Allahumma sholli alaihi. Itu baru kita masuk dalam kategori umat Muhammad. Nah kalau kita nggak mau ngasih duit itu masih pelit Pak. Tapi tidak kalah pelit dengan orang yang kalau disebut nama Rasulullah dia diam saja.
Nah, kalau sebelumnya Bapak nggak tahu, tidak apa-apa. Tapi sekarang sudah tahu, mari kita laksanakan. Insya Allah berkah. Amin. Allahumma. Itulah kenapa saya selalu sebut Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, semata-mata biar hidup kita ini berkah, biar keberkahan itu menyertai kita dan keluarga kita. Amin. Allahumma. Nah, setelah Bapak tahu, kasih tahu ibu di rumah. Jadi biar ibu nganggur-nganggur bisa sholawat. Kalau anak sudah balik, sudah besar, kasih tahu. Nah, daripada kamu nyanyi-nyanyi yang nggak jelas, yang jelas sudah pasti tidak lebih cerdas, diam-diam bacalah sholawat kepada baginda Rasulullah. Insya Allah apa yang kita niatkan itu dimudahkan, kesehatan yang kita mintakan kepada Allah dikabulkan, dan kalau kita punya hajat apapun, insya Allah jalan menuju kesuksesan dari hajat kita itu akan dibuka lebar oleh Allah Subhanahu. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya setelah kita kemarin belajar tentang asrar toharoh atau rahasia-rahasia toharoh, saya sudah kaji mulai dari toharoh minan najis wa toharoh minal hadas. Toharoh minan najis itu caranya ada 3, karena mughal atau mutawassithah dan khaffafah. Kalau toharoh minal hadas itu juga ada 3, caranya dengan 1 wudu untuk yang hadas kecil, habis kentut, habis pegang perempuan, habis beol, habis kencing. Itu Bapak kalau mau ibadah kepada Allah, mau ngaji Quran, mau sholat sunnah, mau zikir kepada Allah, wudu cukup. Lalu kalau Bapak sudah menikah, lalu Bapak melakukan hubungan yang disunahkan oleh Rasul, dapat pahala. Bapak tidak cukup dengan wudu, tapi Bapak harus dengan mandi jenabat. Caranya bagaimana? Terus pokoknya guyur nanti disor, tapi syaratnya niat pas guyur pertama nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar lillahi ta'ala. Niat ingsun atus krono ngilangi hadas gede krono Gusti Allah taala. Wis syaratnya itu sudah sah, asal tidak ada satupun alat penghalang dari guyuran air itu pada badan kita. Misalnya apa? Cek, apalagi pitek. Nah, Bapak Ibu harus kasih tahu istri-istri itu, karena kalau masih ada penghalang, menurut qaulnya Imam Syafi'i dan aktsarul ulama yang mujtahid, itu mandinya belum sah, alias Bapak dihitung masih belum mandi. Termasuk yang suka nyemir rambut yang semirannya itu bentuknya adalah menjadi penghalang, itu termasuk yang menjadi penghalang sahnya kita mandi. Kalau ada kaul-kaul yang lain, monggo, tapi saya ikut Imam Syafi'i. Kalau salah biar Imam Syafi'i yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau Bapak ikut yang lain ini boleh, ya sudah, nanti kalau Bapak diminta bertanggung jawab oleh Allah, tanya kepada yang membolehkan itu. Nah, saya pilih yang hati-hati. Lagian Allah itu menciptakan kita sudah indah, kenapa harus dirubah-rubah? Begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, toharatu min jami'il fadlah, bahasa itu kalau tidak ada air bisa dengan namanya tayamum. Tayamum itu bisa untuk hadas kecil, bisa untuk hadas besar. Kalau hadas kecil mungkin sebagian yang pernah haji udah tahu, ya, pakai debu. Doanya bagaimana? Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Niat ingsun tayamum untuk mengganti wudu. Nawaitu tayamum malis-libahati sholat kalau bahasa Arabnya. Tapi karena susah, sudah niat ingsun tayamum atau saya berniat tayamum, Allah sudah tahu. Syaratnya bagaimana? Syaratnya kita harus pastikan dalam waktu kita sholat dan kita tidak mendapatkan air di sekitar kita, sehingga kalau kita mencari air di luar jarak yang ada untuk waktu sholat kita habis, itu boleh tayamum. Tapi itu menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Maliki bagaimana? Nah, Imam Maliki agak longgar. Kenapa?
Karena Imam Maliki itu tinggalnya di daerah Mesir sana, sehingga pengikutnya Imam Maliki itu lebih banyak mulai dari Arab Saudi ke barat, Arab Saudi, Mesir, Tunis, Libya, Aljazair, Maroko, terus ke Eropa. Rupanya memang itulah indahan Islam. Allah mengutus hamba-hamba terbaiknya untuk beristihad mencari kaidah hukum yang paling memungkinkan. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Saya pernah tinggal di kawasan Eropa, saya pernah tinggal di kawasan Afrika, di mana kalau lagi musim dingin itu Pak, Masya Allah, sampean bangun subuh di sini, sak dingin-dinginnya itu nggak mungkin 10 derajat, paling masih 14, 15 itu pun di puncak Pak. Itu 15 derajat aja kalau sampean subuh bangun, itu rasanya untuk air kayak apa namanya? Nah kalau di Eropa Pak, kalau lagi musim dingin, lagi -5, -10, jangan bisa bayangkan apa yang terjadi. Jangankan wudhu, yang nawaitul wudhu yang harus 3 kali, baru cuci tangan aja udah rasanya. Lalu saya berpikir saat di sana, Masya Allah, ternyata inilah rahmatnya Islam, yang itu nggak perlu diperdebatkan. Kalau kemudian ada orang, udah nggak apa-apa di sini tadi pakai model begini, urusan nggak apa-apa, ya sudah silakan. Anda mau ikut siapa? Kan begitu. Kalau ada lagi yang datang sombong sekali, kita nggak usah ikut ulama-ulama begituan, kita nggak usah ikut imam-imam mustahil, kita langsung saja pada Al-Quran dan hadis. Emang kamu siapa? Ngaji Qurannya sudah benar belum? Baca hadisnya sudah benar belum? Kalau ngaji Qurannya masih belum, lalu bilang ini nggak usah, langsung kita pada Quran dan hadis. Lalu di mana dalilnya? Dia buka Quran terjemahan, dia buka hadis terjemahan. Udah salah. Bukan salah dalam arti ini, tapi memahami kaitan-kaitan antara satu ayat dengan ayat lain, hadis dengan satu dengan yang lain, bukan ada hubungan. Sehingga nanti dia harus belajar ulumul tafsir, ada nasikh mansukh, ada muawwam dan muqayyad, ada am, ada khas. Nah itu baru dia bisa beristinbat atau beristihad pada kelas terakhir. Nah kalau kelas saya, kelas kroco gini, sudah nggak usah repot-repot. Kalau ada ulama yang berani bertanggung jawab di hadapan Allah, dan pasti ulama itu tidak punya pamrih apa-apa. Karena rata-rata seperti Imam Syafi'i, meninggalnya apa yang dibawa? Imam Ghazali yang kita baca sekarang Ihya, nggak bawa apa-apa. Meninggalnya beliau hanya membawa badan, tapi yang ditinggalkan apa? Yang ditinggalkan ilmu yang insya Allah akan terus dibaca oleh umat-umat Rasulullah yang cinta kepada Rasulullah. Tidak hanya sekarang, hatta yaumul qiyamah insya Allah. Selama ada saya, ada Bapak Ibu sekalian mengejarkan, insya Allah ilmu-ilmunya mereka akan terus dipakai dan bermanfaat. Dan itulah yang kata Rasulullah, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min baladin. Kalau orang sudah meninggal Pak, semua akan terputus. Rumah Bapak yang mewah akan ditinggal geledak begitu saja. Mobil yang baru dibeli juga akan ditinggal geledak begitu saja. Karena apa yang dibawa? Yang dibawa cuma 3 perkara. Apa yang pertama? Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariah Bapak. Sedekah jariah itu apa Pak? Itu bahasa Arab. Sedekah itu yang sedekah, kemauan untuk memberi apa yang kita miliki, apa yang terbaik kita bisa lakukan kepada orang yang membutuhkan. Sedekah itu tidak harus duit Pak. Bapak punya ide yang bagus untuk kemaslahatan, sampaikan. Bapak punya tenaga, tidak bisa nyumbang apa, Bapak hubungi orang, itu sudah sedekah. Jadi kalau kemudian sekarang direduksi atau disimplifikasi, yang namanya sedekah jariah itu harus nyumbang masjid, salah. Nyumbang masjid itu bagian dari sedekah jariah. Tapi sedekah jariah dalam konteks hadis itu adalah seluruh upaya apa yang Allah berikan kepada kita dari nikmat-nikmat Allah, baik itu nikmat rizki secara langsung berupa uang, atau nikmat pikiran yang sehat dan cerdas, atau nikmat
kesehatan yang kemudian tenaga kita bisa bermanfaat, itu bisa menjadi sedekah kita. Apa sedekah yang terendah? Aqallu sadaqah huwa at-tabassum ila ghairi. Sedekah terendah itu adalah senyum kepada saudara. Indah apa Islam itu, Pak? Lalu kenapa ada ajaran bunuh, kafir, bid'ah, murtad? Itu terus siapa yang ngajarin? Rasulullah jelas, Pak. Jelas. Afsus salam bainakum. Al-muslimu akhul muslim yaghtab ba'duhu ba'dhan. Lalu kenapa sekarang ada peristiwa misalnya di Syria, sesama kaum muslim berperang, yang tepuk tangan siapa? Pasti Israel ya. Atau kelompoknya. Di Yaman, tempatnya keturunan Rasulullah berkembang biak di Hadramaut, sekarang perang. Lah kok yang perang itu loh, kok yang mau diadu domba itu orang Islam itu loh. Padahal yang punya dalil itu juga orang Islam, yang punya hadis itu orang Islam, dan yang punya Quran itu orang. Berarti kan ada yang salah. Nah, majelis-majelis seperti ini itu Masya Allah sangat penting untuk kita saling introspeksi, saling mengingatkan. Saya tidak benar sebenarnya, Pak. Saya itu hanya bagian kecil. Saya bisa ngomong ini karena dulu saya belajar, dan karena Allah menghendaki pada detik ini saya bisa ngomong Bapak Ibu sekalian. Karena kalau enggak, Pak, saya tadi jam 12 kurang seperempat masih ada di jalan raya macet. Akhirnya naik motor, hujan pun tak terobos sampai pas sentuh, Pak. Ini masih basah. Demi karena saya ingin bersama Bapak, dan demi karena saya ingin menjaga keistiqomahan majelis kita. Karena sekali saya nggak bisa hadir atas males-malesan hujan dulu misalnya, nanti pasti kosong. Sehingga iman. Nah, Bapak insya Allah mendapat pahalanya majelis saya kalau lillahi ta'ala, bukan karena riya, bukan karena ingin dianggap terpidato. Insya Allah saya juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah harapan kita bersama kumpul di majelis ini, semoga mendapat keberkahan. Itu yang tadi toharo, ya. Tayamum. Jadi tayamum itu kalau yang nggak pernah tahu, ini saya praktekkan biar sekalian, Bapak Ibu sekalian tidak bingung nanti. Kalau yang sudah tahu ya buat dipet saja atau dikasih tahu temannya. Karena saya pernah mendapatkan orang, ya, apa? Dia tayamum karena paham tidak ada air atau susah mendapatkan air, tapi nggak tahu bagaimana kaifiahnya tayamum, sehingga tayamumnya seperti wudhu. Nah kan tadi dikenalin sama yang tahu, loh, hanya karena airnya nggak ada, seolah-olah debu itu dipakai seperti pas wudhu. Jadi ya bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayamum gitu. Kalau itu kan itu tayamum disesahkan sholat. Ternyata enggak begitu. Kalau sudah tayamum itu masuk kategori darurat. Kalau ada darurat, aturannya lain. Siapa yang bikin aturan? Ya Rasulullah. Rasulullah dari mana? Dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari mana? Ya dari Allah. Bagaimana tayamum itu benar? Tayamum itu cukup dengan membasuh wajah seperti saat kita wudhu dan membasuh tangan sampai siku. Tidak perlu pakai basuh rok atau masbubah berroksi, membasuh sebagian kepala atau rambut, dan tidak perlu membasuh rijlain, dua kaki. Nah caranya bagaimana? Kalau umumnya yang dilakukan oleh ulama-ulama sunni, ulama-ulama ahli sunnah, apalagi yang biasanya tayamum itu pasti pas haji, Pak. Kalau nggak haji nggak mungkin nggak ada air di sini. Bapak nggak punya air, keluar rumah udah pasti ada air. Bapak keluar air dalam jarak setengah kilo, di situ pasti ada sungai. Dan kalau dari Indonesia, daerah tropis itu apa namanya, bukan kesulitan kalau air. Kenapa tayamum itu lebih banyak dipakai oleh orang-orang wilayah Timur Tengah dan ke Barat? Karena kan kontur wilayahnya memang ada pasir, kan? Jadi nyari lahan-lahan air itu agak susah. Baru sekarang aja enak karena air laut disulit menjadi air tawar. Tidak hanya air minum, tapi juga bisa wudhu, tapi juga bisa minum. Kalau zaman Rasulullah nggak ada, Pak. Zaman Imam Syafi'i nggak ada. Kalau butuh
akhir harus mencari oase. Ya, oase itu apa? Tempat-tempat yang kira-kira dari Jawa tumbuh tanaman, berarti di sekitar situ pasti ada air. Seperti di Mekah itu di daerah tertentu, di Madinah juga di daerah tertentu, di daerah-daerah sama. Nah, sekarang sebelum saya akhiri, saya ingin praktek tayamum untuk Bapak sekalian yang nanti kalau Arafah tahu. Jadi ya niatnya nawaitu tayamum listibahatis sholat. Ya, bagaimana? Nanti kalau sudah nanti fikih ada perdebatan. Bagaimana setelah kita sholat, lalu kok tiba-tiba hujan, ada air? Nah, itu ada dua pendapat. Pendapat yang ikhtiar, yang hati-hati, itu Syafi'i juga. Itu ya kalau begitu, selama masih ada waktu sholat, kamu harus pulang sholat. Selama masih ada. Karena apa? Karena waktu sholat masih ada. Tapi yang qaul yang lain, muridnya Imam Syafi'i, nggak apa-apa, karena sudah ketika Anda melakukan itu sudah mengganti dengan tayamum. Jadi enak kalau ngajinya itu panjang, gitu. Nah sekarang kalau tayamum itu, ya setelah kita niat tadi, kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, cukup dengan bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Yang tayamum untuk mengerjakan sholat. Nah, tayamum itu tidak seperti wudhu, Pak. Kalau wudhu sekali wudhu, Bapak nggak nutut atau tidak melakukan pekerjaan atau af'aliyat di ibqadil wudhu, kerjaan-kerjaan yang batalkan wudhu seperti tidur, ngentuk atau apa, maka wudhunya masih bisa dipakai hingga 4-5 kali. Tapi kalau tayamum cukup sekali. Jadi Bapak tayamum untuk zuhur, ya sudah selesai zuhur. Kalau Bapak untuk jamin sholat, puasa tayamum lagi. Gitu. Ya karena ini kan keringanan-keringanan. Caranya bagaimana? Ya udah. Awal saya bahan dari debu. Nah kalau di pesawat biasanya cukup nempel aja di dalam itu. Karena kursi itu mesti ada debu. Karena debu itu dimaknai tidak harus dimaknai debu yang tanah. Kan di sekitar kita kan banyak debu. Bapak lihat di kaca situ misalnya nanti, itu pasti kalau Bapak step itu ada debu. Nah itu untuk ulama Syafi'iyah itu tidak apa-apa. Nah kalau di padang pasir tentu kita lihat debu yang atas yang kemungkinan dilewati kuda sehingga ada kemungkinan najis, kita inginkan ya mungkin setelah satu harian gitu baru itu. Nah kita di Indonesia konteksnya, karena kalau Bapak di luar negeri udah pasti akan lebih mudah. Di Indonesia sudah ambil di kaca, atau di mana, atau di tembok. Setelah itu, ya nama itu tayamum tadi ketika sebelum mendebu dia tayamum. Setelah itu langsung tangannya, ya sudah. Kalau kelihatannya banyak apanya debunya dikaterkan dulu. oh nggak dengar itu ya? Oh ya, saya ulang. Jadi setelah ambil debunya itu kita katerkan biar nggak terlalu nanti jadi topeng kalau kita pakai kotor kan. Ya, sampai pokoknya debu itu asal menjadi syarat sebenarnya. Lalu kita usapkan di wajah. Sama kayak itu. Jadi mulai dari munculnya rambut hingga batas telinga sampai ke dada. Ya. Selesai. Kalau sunnah tidak, tapi cukup sekali ya, katakan ini dulu. Setelah itu tangan, ya sama, kembali harus diambil dulunya. Nggak boleh cuma sekali untuk aja sama tangan, karena dalam ilmu belajar tawarok ada namanya mahul mustakmal, ada air mustakmal, juga ada turabul mustakmal, ada debu yang mustakmal, debu yang sudah dipakai, mustakmal itu sudah dipakai. Setelah itu sama dikeluarkan dulu, baru gini, Pak ya, basuh yang kanan dulu Pak, yang kanan, ya, kanan, tangan Bapak yang kiri di bawah, ya, di bawah, tetap sampai sini, di bawah, tarik ke atas, ya, yang bagian bawah penuh sudah sampai sini, baru dibalik ke sini, ya. Satu sudah, ambil lagi yang kiri, kayak kita mau doa begini, yang kanan tangannya di bawah dari duduk,
tarik ke atas, sudah selesai. Tayamum gitu aja. Gampang dong. Caranya sama, tapi kalau di wilayah-wilayah Arab Saudi ke barat, Mesir, Tunis, Libya, Aljazair, Maroko dan sebagainya, itu bisa pakai batu, Pak. Jadi kalau Bapak pernah ke Arab atau ke wilayah barat, Bapak nggak heran kalau di masjid-masjid itu di pojok sana ada batu, itu ada batu, sini ada batu. Itu apa? Untuk yang males untuk. Sudah pakai batu saja, sama kami caranya. Pakai batu, batunya itu di ya, aman. Sudah cukup batu. Karena dia meyakini bahwa batu itu kan asalnya juga dari debu, kira-kira begitu. Nah itu untuk pengetahuan saja, karena itu sudah pakai namanya caranya Imam Malik radhiyallahu anhu. Nah kita yang di sini mayoritas kalau kita ngaji di sekolah dimanapun apa itu pakai caranya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Itu baik sekalian, ini sebenarnya masih asing, tapi satu lagi. Sebenarnya saya ini mau bahas soal fadilatul adzan wal iqamah. Setelah kita itu sebelum sholat kan ada adzan dan iqamah. Nah, kalau Bapak tahu fadilahnya adzan dan iqamah, Pak, niscaya Bapak akan berebut untuk adzan dan iqamah. Tidak seperti sekarang, ayo Pak, ayo adzan. Karena Bapak belum tahu. Kenapa? Karena Bapak belum ngaji mungkin. Kenapa? Karena Bapak masih sibuk, belum sempat. Atau pas ngaji mungkin belum sampai sini. Padahal Pak, kata Allah, sebaik-baiknya ucapan dan lidah itu apa? Panggilan. Itu adalah panggilan adzan dan iqamah. Karena apa? Karena panggilan kita saat kita adzan dan iqamah itu nanti akan disaksikan oleh siapapun yang mendengarkan. Yang mendengarkan adzan dan iqamah itu siapa, Pak? Pasti kan nggak hanya di sini, pasti kan sampai di luar. Dan yang mendengar itu tidak hanya manusia ternyata. Pohon itu mendengar, Pak. Cagak itu mendengar, Pak. Dan yang pasti malaikat dan jin. Nah, kalau Bapak mengajak mereka untuk ingat kepada Allah, dan nanti di akhirat saat Bapak diterima, mereka semua akan bersaksi, wahai malaikat yang sedang menghisap, ini orang yang Tuhan adzan, dulu saya saksinya. Pun juga demikian, oleh karena itu, kenapa Bapak sekalian ketika sholat walaupun dua atau satu imam satu makmum, Bapak disunnahkan untuk adzan dan iqamah. Karena apa? Di belakang Bapak itu, Pak, kalau Bapak tahu, itu makmumnya itu jutaan. Hanya Bapak nggak tahu. Jadi misalnya Bapak sendiri nggak bisa di sini, ya. Di sini memang katanya banyak jinnya, ya. Yang pernah di sini pasti tahu. Bapak sholat isya agak telat dari kantor misalnya, udah cuma berdua, ya udah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatus shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Setelah ini apa yang terjadi? Makmumnya Bapak yang lahir itu satu, tapi jin-jin yang lain itu pada ikut sholat, Pak. Setelah di adzan dan iqamati. Nah, kita tadi jamaah sampai ke belakang. Di belakang itu masih banyak, Pak. Di atas banyak, hanya kita nggak tahu gitu kan. Loh, saya nggak ngarang ini, nggak ngerti. Memang itulah hakikatnya. Kenapa adzan dan iqamah itu harus dilakukan atau mengucapkan, menirukan seperti yang muadzin lakukan. Jadi kalau ada adzan, Bapak nggak boleh diam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi yang nggak hanya mengucapkan, di hatinya harus masuk. Nah, mana yang beda saat hayya 'alas shalah? Kan Bapak diminta, ayo sholat, kira-kira begitu. Apa jawab kita? Bukan hayya 'alas shalah juga. Nah, masa diminta sholat kok ayo sholat? Enggak. Jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada upaya dan kekuatan apapun kecuali dari Allah. Oh ya. Nah, selesai adzan baru kita baca Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wa sholatil qa'imah. Itu juga sholawat kepada
Makanya Pak, ada satu kalau kita ngaji yang lain, waktu-waktu mustajab itu kapan? Waktu-waktu bainal adzanain. Jadi waktu yang mustajab kalau mau doa, bikin anak, bikin apa, itu doalah di antara dua adzan. Kapan itu maksudnya? Ketika adzan pertama, adzan beneran, Bapak sholat sunnah sebentar, doa sampai datang iqamah. Itu waktu yang mustajab. Salah satunya kan ada itu waktu di antara khutbatain. Jadi pas khutbah berdiri sebentar, itu waktu yang mustajab. Selain waktu min sulusai lain 2/3 malam. Nah, waktunya habis, tapi insya Allah besok akan saya lanjutkan. Ada cerita yang menarik soal adzan. Cerita yang menarik soal adzan. Tapi karena waktunya habis dan nanti saya juga ada acara yang bermaaf. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Tidak hanya untuk saya tentu ya. Saya ngomong gini kalau saya tidak ngamalin, yang paling dibandem duluan sama malaikat saya Pak. Jadi ibaratnya kalau Bapak cuma mendengar, setelah mendengar Bapak ngerti, setelah ngerti nggak ngamalin, itu Bapak tidak bandem. Derojolin seplak sama malaikat. Tapi si ngomong, lek nggak ngakoni, itu kampungannya kalau bantuannya pakai palu segini, kalau saya pakai palu segede godam gitu Pak. Oleh karena itu kita ngaji begini itu saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Lek aku wis sudah ngaji tapi tidak ngakoni ya siap-siap saja. Bal yatabawa maqadahu minan. Tempatnya diintipin rokok. Karena apa? Lek jare wong Jawa itu kiai jarmoni. Kiai bisa ngajar tapi tidak bisa ngelakoni. Nauzubillahi min. Nah, semoga kita sama-sama bertawasau bil haqqi wa bis sabri. Insyaallah kalau sama-sama begitu hati kita akan yu'allif bainana wa bainakum. Hati kita menjadi satu, yaitu persatuan di bawah rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nafa'ana Allah wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa nafa'ana Allah wa iyyakum bi 'ulumihi wa bihim min hadzal kitab wa barakallahu lana wa lakum wa lisa'il muslimin muslimat wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Sebelum kita akhiri, mari kita baca Fatihah dan surat yang sudah kita amalkan kemarin, semoga menjadi berkah dari kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Amin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.